Apa kabar kekasih-kekasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun sedang onsite di gereja? Saya sedang berada di Lembah Tumpang di dekat Kota Malang, area wisata yang dibuat mirip kerajaan Mojopahit dan Singosari. Nah, bulan Oktober ini tema kita adalah ujian iman. Jika kita mau dewasa rohani, maka kita bersiap memasuki ujian naik kelas supaya kita lebih dewasa, kita lebih kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, selamat menikmati ibadah bersama Tuhan Yesus Kristus. Jayo, God bless you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pastinya luar biasa bukan? Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live Instagram Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram Evi Laksmi, Facebook Evi Laksmi, Facebook Kristiono Sutanto. Berilah maka engkau akan diberi. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu bagi diakonia, pembangunan, dan perpuluhan. Bapak dan Ibu yang rindu menabur dapat mentransfer ke rekening BCA 615-5188-018 Henry atau Yohanes Wito. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Dari cuplikan tadi, kalian termasuk tipe yang mana nih? Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo. Dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah pengucapan syukur, saya melihat di sini saudara yang sudah datang dengan pakaian yang bagus, saudara dengan wajah yang ganteng, dan ibu-ibunya terlihat cantik semua. Amin. Ya, kita mau bersyukur malam hari ini, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini, kami semua sudah berkumpul di tempat ini, dan kami rindu Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama datang di dalam ibadah penuh di dalam pengucapan syukur. Karena kami sudah melewati 22 tahun Tuhan gereja kami boleh berdiri. Kami tahu itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa
Malam hari ini biarlah gereja kami Tuhan, khususnya gereja GAB Mahanaim Sidoarjo, kami boleh terus bertumbuh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami mau menjadi jemaat yang bijaksana. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Kami buka ibadah pengucapan syukur malam hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan. Yang di lantai bawah juga, yang juga live streaming malam hari ini, kita percaya 22 tahun GAB Mahanaim ada, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Kita percaya kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Yang percaya bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sama katakan God of Wonders, God of Wonders, Kaulah Allahku yang ajaib. God of Wonders, Kaulah Allahku yang ajaib. Yesus, Engkaulah Allahku yang melakukan keajaiban. Kau menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. God of Wonders, Kaulah Allahku yang ajaib. God of Wonders, Kaulah Allahku yang ajaib. Bersama-sama katakan Yesus Engkaulah Allah. Engkaulah Allahku. Yang di lantai bawah juga bersemangat memuji Tuhan. Bersama-sama katakan haleluya. Kau menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Yesus, Engkaulah Allahku untuk selamanya Tuhan. Yang melakukan keajaiban. Setiap hari, setiap waktu bersama dengan Tuhan. Kau menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya di antara bangsa-bangsa. God of Wonders, Kaulah Allahku yang ajaib. God of Wonders, Kaulah Allahku yang ajaib. Yesus, Engkaulah Allah.
disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Karena Roh Allah hadir di sini. Ku bersuka cita hari ini. Ku berbahagia saat ini. Ku bermazmur memuji namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Ku bersorak-sorai haleluya. Ku menari-nari puji Tuhan. Ku memujimu di setiap waktuku, saat ini dan sampai selamanya. Curahkan berkat-Mu, ya Allahku. Curahkan berkat-Mu, ya Yesusku. Curahkan berkat-Mu, urapan-Mu. Mujizat telah terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Karena Roh Allah hadir di sini. Berapa banyak yang percaya bahwa keajaiban Tuhan masih terjadi sampai dengan hari ini? Yang percaya, lambaikan tanganmu dan percaya. Aku percaya berkat Tuhan berlimpah. Haleluya. Sama-sama mari gerakkan kaki ke kanan dan ke kiri. Curahkan berkat-Mu, ya Allahku. Curahkan berkat-Mu, ya Yesusku. Curahkan berkat-Mu, urapan-Mu. Mujizat telah terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, percaya katakan. Yang lemah dikuatkan, katakan. Karena Roh Allah hadir di sini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Karena Roh Allah hadir di sini. Yang percaya katakan. Yang lantai bawah, yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sungguh kami mengalami kebaikan Tuhan. Gereja Allah Baik Mahanaim mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh
Sama-sama katakan, ya Yesus Bang, ya Yesus Bang, ya Yesus Bang, Dia baik bagiku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hosana bagi Raja mulia, bagi Yesus. Tidak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, tidak henti-hentinya kami memuji nama-Mu Tuhan. Selama kami bernafas, selama kami diberikan kesempatan melayani, selama kami diberikan kesempatan untuk memuji-Mu Tuhan, dengan segenap suara kami, segenap jiwa kami Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari ambil 1-2 menit kita bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita alami. Gereja Tuhan, terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Segenap hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan. Biarlah malam hari ini sebelum kami menerima firman-Mu, mendengar sabda firman-Mu, kami rindu memberikan taburan kami yang terbaik. Kami rindu Tuhan, dengan harta kami mau memberkati Tuhan. Kami mau menabur Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau bukan melihat jumlah dan nilainya, tapi Engkau melihat hati kami yang penuh kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, persembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia dan baik. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan biar urapan-Mu akan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara sekalian, kita semua yang percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita katakan sama-sama. Berikan sorak-sorai untuk Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. 22 tahun pelayanan di tempat ini. Gereja Tuhan sudah terjadi. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dan pergumulan demi pergumulan, perjuangan dilakukan. Tetapi Allah yang kita sembah itu memang adalah God of Wonders. Dengan keajaiban-keajaibannya, maka mujizat demi mujizat terjadi. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Bahkan di tempat ini ada hari depan yang penuh harapan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Dan saya tahu persis di tempat ini ada sesuatu yang luar biasa. Karena beberapa tahun yang lalu saya berdoa, Tuhan, saya punya anak laki pertama. Terus siapa Tuhan yang akan menjadi pendampingnya nanti Tuhan? Luar biasa, ternyata Tuhan ambil dari tempat ini. Oleh karena itu, saudara sekalian itu besan saya di sini. Haleluya. Melalui pelayanan saudara, maka ada satu keluarga di tempat ini yang Tuhan pakai. Dan sekarang, ya, saya tidak pernah membayangkan tiba-tiba saja sudah punya cucu. Nah, puji nama Tuhan. Dan ini semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang kita kenal dalam nama Yesus itu adalah God of Wonders, mari kita semakin melekat kepada Dia, semakin setia kepada Dia. Apalagi kita baru saja diterpa oleh sesuatu yang ya disebut pandemi. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Iblis mungkin berpikir, wah kalau gereja ditutup berarti tamat riwayatnya. Tapi justru sebaliknya. Gereja justru berkembang dalam nama Yesus Kristus. Dan bahkan salah satu buktinya di tempat ini bisa merayakan yang ke-22 tahun. Kalau tidak salah yang ke-21 waktu itu online kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ya. Tetapi yang jelas mujizat terjadi di tempat ini. Nah oleh karena itu mari saat ini kita terima pesan Tuhan. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-11,
kita baca mulai ayat yang pertama. Judulnya Menara Babel. Wah, ini apa maksudnya? Saya cuma mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Ya, dikatakan adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata, seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, setiap kali kita membaca kisah Menara Babel ini, kita selalu akan membayangkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang menentang Tuhan, sesuatu yang merupakan hukuman bagi mereka, sehingga terjadi suatu kekacaubalauan. Kata Babel itu dikaitkan dengan kata balal yang berarti kacau balau, di mana terjadi kekacauan dalam hal komunikasi. Sementara itu bahasa mereka yang selama itu bisa dimengerti satu dengan yang lain, tiba-tiba tidak saling mengerti, sehingga kacau balau. Sementara itu mereka bisa bekerja dengan baik, ternyata dengan kekacaubalauan itu, pekerjaan itu terpaksa terhenti dan mereka terserak-serak ke seluruh bumi. Ini terjadi karena sebetulnya paling tidak hal yang pertama itu adalah karena usaha manusia sendiri. Tuhan mengatakan memang bahwa manusia itu bisa berusaha, tetapi Tuhan mau supaya usaha yang dilakukan itu selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kemauan Tuhan. Jadi kita bisa melihat pertama-tama di sini bahwa manusia yang berusaha bisa tampaknya memberikan hasil, bisa. Buktinya mereka berusaha dan kelihatan sepertinya ada hasilnya. Mereka berusaha, tadi dikatakan mereka membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu kemudian bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat untuk membangun sebuah menara. Nampaknya berhasil. Dan Tuhan sendiri mengatakan kok tadi, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bisa terlaksana. Dan kita tahu di luar sana, manusia berusaha untuk misalnya melakukan kejahatan,
merampok misalnya. Bisa saja mereka melakukan itu. Tetapi yang terpenting di sini, selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak. Segala sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, berarti itu bertentangan dengan kemauan Tuhan. Dan segala yang bertentangan dengan kemauan Tuhan, tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Walaupun sementara terlihat ada hasilnya, tapi semuanya sia-sia seperti Babel ini. Akhirnya mangkrak akhirnya. Tidak bisa dilanjutkan. Dan kalau kita bayangkan andai kata mereka berhasil, jadi apa ini kira-kira? Ya mungkin menara yang puncaknya menjulang sampai ke langit dikatakan di sana. Tapi sebetulnya ada penelitian yang mengatakan bahwa ini bukan masalah tinggi atau tidaknya. Memang ketinggiannya tertentu. Tetapi yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah puncaknya ini nanti digunakan untuk penyembahan kepada dewa-dewa. Sebab kita tahu bahwa di berbagai tempat sesuatu yang digunakan untuk penyembahan kepada dewa-dewa itu selalu diletakkan di paling atas biasanya. Nah, jadi kita lihat di sini, manusia itu sebetulnya bisa, punya potensi untuk melakukan semuanya. Tapi yang terpenting adalah, apakah itu selaras kehendak Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya di tempat ini, saudara punya potensi yang luar biasa. Di ulang tahun yang ke-22 ini, biar potensi saudara itu digunakan semaksimal mungkin untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara akan melihat hasil yang luar biasa. Karena Dia adalah Allah God of Wonders itu. Seringkali kalau kita berbicara mengenai pelayanan, mengenai gereja, orang akan berpikir mengenai, wah harus banyak jumlahnya, itu baru berhasil. Wah harus hebat, khotbahnya hebat, dan seterusnya. Saudara sekalian, itu bukan jaminan. Memang kita harus mencari jiwa sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak sedikit pelayanan atau gereja yang cuma mindahi orang saja. Dari gereja lain dipindah sehingga kelihatannya besar, kelihatannya banyak. Di hadapan Tuhan tidak ada gunanya seperti itu. Tapi berbeda di tempat ini. Orang-orang yang belum mengenal Yesus. Orang-orang yang sedang susah. Orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit dan sebagainya. Dibawa ke tempat ini. Mengalami jamahan Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan, pemulihan. Mereka mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Maka keberhasilan terjadi. Bukan kuantitasnya, tetapi kuasa Tuhan yang betul-betul dinyatakan. Itulah sebabnya saudara sekalian belajar dari peristiwa di Babel itu. Kita tahu bahwa manusia itu sebetulnya punya potensi. Dan jangan pula kita, saya tidak bisa apa-apa kok. Biar Tuhan saja. Saya pernah ketika mempersiapkan khotbah, saya bertanya, Tuhan, buat apa saya Tuhan? Engkau kan berkuasa, ini firman-Mu, ini pesan-Mu Tuhan. Engkau kan bisa menyampaikan ke mereka. Terus saya ini buat apa sebetulnya Tuhan? Tuhan kemudian dengan agak bercanda menyampaikan sesuatu kepada saya dan Dia katakan justru
aku mau pakai kamu. Bukan dengan cara seperti hantu tiba-tiba bicara, tapi ada manusianya yang berbicara. Oleh karena itu, nurut sama aku. Saya katakan, oh ya sudah, terserah Tuhan. Kalau gitu terserah. Tapi saya selalu minta pesanmu Tuhan. Saya tidak mau bicara sendiri. Harus apa yang Engkau mau Tuhan. Nah jadi saudara sekalian, Tuhan bisa juga. Dan kita mengatakan, Tuhan Engkau saja yang bekerja ya Tuhan. Engkau yang melakukan. Tapi Tuhan mau supaya potensi kita itu juga digunakan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini pada usia yang ke-22 ini, masuk ke yang ke-23, akan melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan terjadi. Karena Yesus kita itu loh God of Wonders. Berikutnya, mengapa Babel ini sampai terjadi menjadi seperti ini? Karena mereka dikatakan tadi, mari kita cari nama. Nah ini. Namanya siapa? Nama mereka. Nama manusianya. Gagal semuanya. Nah lalu bagaimana? Yang Tuhan mau adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Bukan karena Tuhan itu gila hormat dan sebagainya. Loh memang dia itu Allah. Dan dia layak untuk disembah dan dipuji. Layak untuk menerima segala kehormatan. Memang dia itu raja. Bukan karena dia kepingin dipuji, karena memang dia itu raja. Itulah sebabnya kalau kita mengerti ini, semua yang kita lakukan, itu adalah untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Bukan untuk kita, bukan untuk siapapun, bukan untuk institusi, dan sebagainya. Oh, gereja Allah baik. Oh, ini. Oh, si dia, si A, si B, dan seterusnya. Bukan. Tapi orang mengatakan, itu loh Yesus Kristus. Itu loh Yesus itu. Ada di sini. Yesus dimuliakan. Keberhasilan demi keberhasilan terjadi. Tapi itu untuk kemuliaan nama Yesus. Bukan untuk kita. Kita ini bukan apa-apa sebetulnya. Kalau kita diberi potensi dan kemudian kita bisa beraktivitas dan menghasilkan sesuatu, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Satu-satunya cuma membanggakan nama Yesus saja. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, penguasa di atas segala penguasa. Nah inilah yang seringkali diputarbalikkan oleh si jahat, si iblis. Karena ini seringkali yang membuat manusia tergelincir. Ketika Yesus dicatat di dalam Matius pasal yang keempat, setelah berpuasa 40 hari ke 40 malam, iblis mendatangi Yesus dan mengatakan di atas sebuah gunung, coba lihat dunia ini. Kalau kamu mau sujud saja menyembah aku berikan kepadamu. Saudara sekalian, iblis itu licik. Dia tampilkan dulu, lihat dunia ini. Ya betul, di atas gunung itu tampak view, pemandangan yang luar biasa. Dan seringkali dengan pemandangan yang luar biasa itu, manusia seringkali ya menjadi kurang sadar, kurang waspada. Karena melihat pemandangan yang luar biasa itu. Dan ini dimanfaatkan iblis.
Oh cuma sujud saja kok. Nanti semuanya akan diberikan kepadamu. Tapi Tuhan katakan, iblis kamu salah. Hanya kepada Tuhan saja engkau harus mengabdi, menyembah, beribadah kepadanya. Bukan kepada yang lain-lain. Karena memang Tuhan itu pencipta di atas segala-galanya. Nah dengan demikian saudara sekalian, segala yang kita lakukan, kalau itu fokusnya adalah untuk kemuliaan nama Yesus Kristus, maka keberhasilan demi keberhasilan akan terjadi. Dan itu bukan untuk nama kita. Kita lihat sendiri, tidak sedikit nama-nama yang besar. Tetapi ujungnya ya bintang-bintang pada berjatuhan semuanya. Semua itu untuk kemuliaan nama Yesus, bukan untuk kita. Ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai nama kita, tapi nama Yesus. Nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus saja, bukan yang lain-lain. Gereja Allah baik ini miliknya Yesus. Dan di sini tidak ada figur manusia atau siapapun yang hebat. Cuma Yesus yang hebat. Cuma Yesus yang ajaib. Itulah sebabnya selalu muliakan nama Yesus Kristus. Nah malam hari ini, dalam suasana sukacita seperti ini, kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Babel sana. Pertama-tama, mari kita gunakan secara maksimal potensi-potensi kita untuk bekerja bagi Tuhan Yesus. Menyelamatkan banyak jiwa, memberitakan kabar sukacita, melayani dan sebagainya, mendoakan orang yang sakit dan sebagainya. Dan yang kedua, tujuannya itu hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Saya percaya di tempat ini, mujizat demi mujizat akan terjadi. Orang yang masuk ke tempat ini sakit, pulang sembuh dalam nama Yesus Kristus. Orang yang datang berbeban berat, pulang dibebaskan dalam nama Yesus. Tapi bukan karena kita. Oh, karena aku kok, gara-gara aku. Bukan. Semua adalah untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini hanya hambanya Tuhan saja. Nah, kalau kita memahami seperti ini, maka seperti dikatakan ayat 7 tadi, Tuhan melihat apa yang terjadi di sana. Karena tidak selaras dengan kemauan Tuhan. Dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mengacaukan semuanya. Tapi sebaliknya, kalau di tempat ini, potensi digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus. Dan semuanya itu adalah bagi nama Yesus Kristus, maka Tuhan akan katakan, well done, baik sekali perbuatanmu, masuklah ke tempat yang sudah aku sediakan. Tuhan akan memberkati berkelimpahan, tidak akan ada yang kekurangan, semuanya diberkati berkelimpahan, nggak ada yang sakit-sakitan, semuanya Tuhan beri kesehatan dalam nama Yesus Kristus. Sebab Tuhan, saudara dan saya yang kita kenal dalam nama Yesus, Dia adalah God of Wonders. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang maha sanggup. Mungkin tubuh kita sedang mengalami berbagai masalah, tapi tidak usah khawatir. Yesus kita itu sanggup. Tuhan, jantungku Tuhan ada masalah, Tuhan sanggup memberi jantung yang baru.
ginjalku bermasalah. Tuhan sanggup memberi ginjal yang baru. Oleh karena itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mujizat tetap terjadi sampai hari ini. Karena Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap percaya kepada Yesus dan tetap katakan terima kasih Tuhan. Aku terima mujizat-Mu. Aku sehat, aku sembuh dalam nama Yesus. Jantungku baru, liverku baru Tuhan. Lambungku baru, paru-paruku baru, ginjalku baru Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Dan biar jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kalau tidak salah juga yang di bawah tadi, sama, tidak ada masalah. Cuma tempatnya aja mungkin tidak cukup, tapi nanti tidak tetap seperti ini. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara akan melihat gedung yang besar untuk menampung jiwa-jiwa, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ajaib, Dia besar dan agung. Nah, tetapi jemaatnya juga menggunakan potensinya untuk Tuhan, dan tujuannya semua adalah untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Kalau semuanya untuk kemuliaan nama Yesus, tidak ada yang buat apa kamu lakukan ini? Ya, supaya kelihatan aku pinter, supaya kelihatan aku yang berjasa. Oh, sama sekali salah. Kalau itu yang terjadi, maka tidak heran kalau satu dengan yang lain seringkali suka iri hati, saling bersenggolan dan seterusnya. Karena untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi karena kalau untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak akan bingung dengan semuanya itu. Pokoknya aku lakukan sepenuhnya untuk Tuhan. Dan bagi keagungan nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Saya tidak akan perpanjang firman Allah ini. Tapi biarlah kita pegang pesan Allah ini. Kita camkan dalam kehidupan kita. Dan tahun ke-23 nanti akan terjadi sesuatu yang istimewa di tempat ini. Karena Yesus kita adalah God of Wonders itu. Allah yang ajaib. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai ke-22 tahun ini Tuhan, tahun yang ke-22 Engkau tetap menyertai. Dan kami tahu Tuhan untuk tahun yang akan datang, mujizat-Mu akan semakin dahsyat di tempat ini Tuhan. Engkau akan pakai setiap pribadi di tempat ini, mulai dari pimpinan, gembala, sidang, semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, semuanya menjadi alat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan di tempat ini. Tidak ada kuasa lain bisa menyentuh tempat ini Tuhan. Roh-roh jahat, roh pemecah belah dan sebagainya dienyahkan dalam nama Yesus Kristus. Kesatuan terjadi di tempat ini Tuhan. Hanya dengan kesatuan, yaitu satu nama Yesus, kemuliaan nama Yesus, maka mujizat demi mujizat akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Inilah rumah-Mu Tuhan. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Silakan Roh Kudus, Engkau berkarya dan mengurapi dengan urapan yang baru. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesusku.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu ya laku ya Tuhanku. Terima kasih syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Hanya bagimu. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersukacita, mari katakan sama-sama. Sekali lagi berikan sorak untuk Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat kita akan motong tumpeng sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kami mengundang Bapak dan Ibu Gembala, bisa dibantu, bisa untuk ya, kita bersyukur malam hari ini cuaca Tuhan memberikan cuaca mendung-mendung mesra. Saya sempat khawatir tadi karena hari Selasa Sidoarjo lumayan digoncangkan dengan pohon-pohon besar dicabutin sama angin puting beliung. Ya, tapi puji Tuhan hari ini, kemarin cuaca baik, hari ini cuaca mendung mesra. Tuhan begitu baik. Ya, kita bisa datang merayakan hari ulang tahun gereja. Kami mengundang dengan hormat kembali Bapak Pendeta Samuel Hosea untuk bisa naik sebentar, Pak. Silahkan diabadikan kameramen-kameramen.
berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mungkin ada message dari Ibu Gembala? Ada message? Shalom. Sungguh hari ini hari yang berbahagia bagi kami semua. Ya sebetulnya terharu, tidak bisa ngomong apapun ya karena merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Juga saya berterima kasih untuk dukungan hamba-hamba Tuhan di Korda, Surabaya, Sidoarjo yang senantiasa setia mendukung kami, Bapak Indra, Bapak Timotius, Bapak Yohanes Tio, Pak Nelson, ada Bu Lasma, semua rekan-rekan hamba Tuhan yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu, dukungan yang sungguh luar biasa. Walaupun kami tidak selalu bersama, tetapi kami tahu kami ada di dalam doa. Begitu juga untuk Bapak Besan di Mojokerto ya. Jadi ada ikatan kekeluargaan akhirnya ya. Keluarga di dalam Tuhan. Kita yang tidak ada hubungan darah tetapi dijadikan satu oleh Tuhan Yesus. Juga jemaat yang setia ya. Ada yang 22 tahun bersama-sama, tolong angkat tangan. Bisa bangkit berdiri maju ke depan. Tidak usah sungkan-sungkan. Yang sudah merasa 22 tahun bersama dengan kami. Tidak diapa-apakno kok, cuma foto. Juga enggak ada penghargaan-penghargaan karena sudah dapat. Ada lagi? Di bawah ya Oma. Oma enggak bisa naik ya. Tapi Oma selalu setia ya. Ini yang jemaat mula-mula. Banyak yang sudah domisilinya lain sama kita ya. Banyak yang sudah bersama Bapak di surga. Tetapi kami percaya kesetiaan itu penting. Setia itu penting. Karena apa? Tuhan Yesus sudah lebih dulu setia. Ketika hari ini ulang tahun saya tanya sama Tuhan. Apa firman atau tema untuk tahun depan? Tuhan cuma bilang satu kata, setia, faithfulness, setia. Karena banyak hari-hari ini orang menjadi tidak setia. Karena hal-hal satu dan lain hal meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Tetapi Tuhan mau kita tetap setia. Itu pesan, message untuk ulang tahun kita, setia. Karena Tuhan sudah lebih dulu setia. Terima kasih Bapak Ibu Saiman yang sudah setia bersama saya. Sehat terus ya, supaya bisa sama-sama terus. Ya tepuk tangan untuk mereka berdua. Juga ada Oma Bukanaung yang ada di bawah, yang tetap setia berdoa, tetap setia mendorong anak menantu cucu untuk tetap beribadah. Terima kasih Oma, walaupun Oma sudah tidak bisa naik loteng, tapi Oma tetap di hati kami. Thank you Oma Bukanaung. Nah inilah pesan-pesan saya untuk jemaat agar tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Ya,
Manusia memang bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ia tetap setia, Immanuel, menyertai kita, God of Wonders, memberi mujizat, memberi kesembuhan, memberi kelepasan. Amin. Tetap percaya. Ya, saya mengucap sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri, ada satu persembahan dari Komisi Wanita, persembahan satu pujian untuk ulang tahun gereja, persembahan spesial. Berdiri, saudara.
sungguh bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah kasih-Mu sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, mengingatkan setiap kami bahwa kami ini hanyalah hamba-hamba Allah belaka. Supaya kami tidak membesarkan nama kami sendiri. Supaya kami di dalam setiap usaha pekerjaan kami mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk hadirat dan pesan-pesan-Mu. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya baiklah bersama-sama berkata, Amin. God bless you all. Terima kasih. Silakan duduk. Karena akan dibagikan konsumsi, mohon tunggu sebentar.